Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, pada suatu siang, tadi siang ya, yang penuh dengan ketegangan di gedung DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani duduk di kursi pimpinan sidang paripurna dengan tatapan penuh wibawa gitu. Nah, ruang sidang dipenuhi oleh anggota dewan, menteri dan para pemangku kepentingan yang menanti keputusan penting pengesahan rancangan undang-undang atau RUU tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah melalui perdebatan panjang dan pembahasan mendalam di berbagai tingkat, tibalah momen yang dinanti. Puan Maharani mengangkat palu sidang, menetapkan ke arah para anggota yang telah menyampaikan pandangan mereka. Dengan suara tegas, ia menyampaikan, apakah rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang? Nah, ruangan hening sesaat, lalu terdengar suara mayoritas anggota DPR menyatakan persetujuan. Setuju, begitu kata mereka. Terdengar serempak, teman-teman. Tanpa ragu, Puan Maharani mengetukkan palu ke meja pimpinan 3 kali berturut-turut. Suara palu bergema di ruang sidang, menandakan keputusan telah diambilnya. Dengan itu, teman-teman, RUU TNI resmi menjadi undang-undang. Wajah-wajah di ruangan menunjukkan beragam ekspresi. Ada yang puas, ada yang tetap menyimpan catatan kritis. Namun satu hal yang pasti, keputusan ini menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Negara kita yang hari ini sedang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa, buruh, tani, dan semuanya sebagai Indonesia gelap, teman-teman. Nah, setelah pengesahan rancangan undang-undang RUU TNI oleh DPR RI pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, situasi di sekitar gedung DPR di Jakarta menjadi pusat perhatian. Masa aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya berkumpul untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang yang baru disahkan tersebut. Mereka menilai bahwa undang-undang ini berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI, sebuah konsep yang pernah diterapkan pada era Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam urusan sipil dan pemerintahan, teman-teman. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dalam ranah sipil. Sejak pagi hari, massa aksi telah memadati area depan gedung DPR. Beberapa kelompok bahkan mendirikan tenda sebagai simbol perlawanan dan keseriusan mereka dalam menolak undang-undang tersebut. Meskipun sempat terjadi upaya pembubaran oleh aparat keamanan, massa tetap bertahan dan terus menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi mereka sendiri. Hingga sore hari, jumlah peserta aksi terus bertambah, teman-teman. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pembatalan undang-undang tersebut. Situasi sempat memanas ketika massa mencoba merengsek masuk ke area gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Namun aparat keamanan berhasil menahan laju massa untuk menjaga situasi tetap kondusif. Perwakilan massa aksi menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan berbagai upaya untuk membatalkan undang-undang ini, termasuk kemungkinan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga aspirasi mereka didengar dan diakomodasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, teman-teman, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa pengesahan undang-undang ini telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan geopolitik dan teknologi militer global. Situasi terkini di sekitar gedung DPR masih terpantau dengan sangat ketat oleh aparat keamanan. Meskipun terjadi aksi unjuk rasa, teman-teman ya, situasi secara umum masih terkendali dan tidak ada laporan mengenai insiden kekerasan. Tetapi faktanya kita akan lihat berikut ini. Banyak sekali teman-teman yang harus dibawa menggunakan mobil ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka pukulan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, inilah hari ini yang bisa kita sampaikan, dan untuk teman-teman biar lebih dalam lagi mendapatkan gambaran politis mengenai situasi pengesahan undang-undang RUU TNI ini. Oke, kita semuanya kembali kepada Rocky Gerung.
agar kita tidak salah arah ya untuk menelaah bagaimana sejauh mana Rocky Gerung memberikan pencerahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan inilah dia buat teman-teman semuanya. Tentara di dalam berbagai lembaga, dan kita bisa pahami kalau upaya itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga itu karena ketiadaan atau kekurangan kapasitas. Dan kalau kita lihat lembaga sipil, kalau lembaga sipil itu diduduki oleh TNI, itu penanda bahwa kapasitas sipil tidak mencukupi, kan logikanya begitu tuh. Kalau pada akhirnya penambahan jumlah lembaga yang dianggap layak atau signifikan diduduki oleh militer, tentu ada alasan yang lebih teknis, yaitu keahlian militer di bidang pertahanan, di bidang wilayah yang memerlukan semacam filosofi tentara itu, army readiness, kesiagaan militer. Dan itu harus diterangkan di dalam bentuk yang paling absolut, yaitu ada kedaruratan, kan? Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita periksa argumen hari-hari ini yang menginginkan atau memungkinkan lembaga-lembaga sipil itu diduduki atau diselenggarakan oleh personel militer, tentu keterangannya mesti lengkap. Apakah kini ada kedaruratan menuju perang misalnya, atau memang sipil kekurangan kapasitas sehingga harus minta di bail out oleh kalangan militer. Kan itu debatnya ada di situ tuh sebetulnya. Jadi kita mau tunjukkan dulu bahwa alasan-alasan yang beredar hari-hari ini tidak cukup untuk menerangkan perdebatan yang ada sekarang. Tentu kalangan masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, universitas, para peneliti datang dengan poin yang final bahwa negeri ini sudah mengucapkan janji untuk tidak melibatkan tentara di dalam wilayah politik, di dalam wilayah pengambilan keputusan yang sifatnya tidak dalam keadaan kegentingan perang. Kan itu dasar dari demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa bukan sekedar perselisihan, friksi mulai terlihat, yaitu bagaimana argumen TNI diajukan supaya reasonable. Yang kedua, bagaimana supaya argumen masyarakat sipil diterima sebagai argumen historis, yaitu sejak reformasi prinsip-prinsip bernegara itu didasarkan pada the supremacy of civilian value. Jadi yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipilnya itu. Saya ulangi lagi, the supremacy of civilian value. Jadi nilai-nilai sipil itu yang diunggulkan dalam sistem demokrasi. Nah, kalau nilai-nilai militer itu dipaksakan ke dalam nilai sipil, maka akan berlaku hal yang sebaliknya, yaitu span of command. Dalam kehidupan sipil itu demokrasi artinya bercakap-cakap dan berselisih itu. Sementara nilai di dalam militer tidak boleh ada perselisihan karena mesti efektif. Komando adalah komando itu. Jadi saya kira itu awal kenapa kita mesti bahas masalah ini secara fundamental. Fundamental artinya secara filosofis. Tentu saja bagi pemerintah dan TNI penolakan besar-besaran itu sangat mengejutkan, Bung Rocky. Itu terlihat dari respon dan cara mereka menghadapi aksi unjuk rasa itu dengan mengerahkan personel TNI dan Polri secara besar-besaran dan terkesan show of force. Ini bahkan banyak melihatnya intimidatif gitu. Jadi bila masyarakat sipil bereaksi keras terhadap RUU TNI ini, dan akademisi juga punya prinsip yang sama, mahasiswa, para peneliti, dosen, itu menunjukkan bahwa masih ada dalam ingatan kita suatu evolusi di dalam sejarah Republik ini sejak perang kemerdekaan, ketika TNI memang harus terlibat pada waktu itu secara organik. TNI terlibat dengan kepentingan rakyat karena upaya perjuangan kemerdekaan, sehingga ada gerilya, ada basis-basis tentara yang memang disupport logistiknya oleh rakyat, dan itu keadaan gerilya sebetulnya itu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai kalau nggak salah Profesor Salim Said yang menulis disertasi The Genesis of Power, by istilah bahasa Indonesianya, Genesis of Power, asal usul kekuasaan. Nah, asal usul kekuasaan itu melekat di dalam tradisi tentara
dan TNI yang tidak sekedar profesional, artinya tidak harus di dalam postur untuk memperkuat angkatan bersenjata supaya bisa melawan musuh luar, tetapi juga ada semacam sense of genealogi sejarah bahwa kami dari awal terlibat untuk menjaga negeri ini, maka kami harus ada di depan. Itu sebetulnya sudah dibatalkan di reformasi ketika sistem demokrasi kita mengatakan tentara seharusnya, bukan sekedar sebaiknya, seharusnya kembali ke barak atau back to basic gitu. Nah ini yang jadi ujian pertama ketika bahkan dalam pemerintahan Gus Dur kita tahu debat tentang fungsi militer itu, akhirnya kita masuk dalam satu keutuhan berpikir bahwa kita masuk di dalam sejarah baru, yaitu reformasi yang di dalamnya adalah demokrasi itu. Maka beberapa perwira yang memahami batas aktivitas TNI itu melakukan reformasi yang kemudian kita terima bahwa reformasi TNI ada Pak SBY, ada Pak Agus Wijaya, Agus Wirahadikusuma, dan beberapa perwira yang kita sebut pada waktu itu di awal reformasi sebagai perwira-perwira reformis. Jadi kalau kita ingat pada sejarah bahwa tentara menghendaki kapasitas untuk mengatur negeri, memang asal usulnya adalah sejarah kemerdekaan yang kemudian tumbuh menjadi karena ada banyak pemberontakan atau potensi perang saudara, maka Jenderal Nasution pakai teori jalan tengah. Jalan tengah, kalau saya tidak keliru, istilah jalan tengah dibuat oleh di era mungkin tahun 50-an, 57, 58 oleh Panglima Nasution, yang kemudian disepakati sebagai satu upaya untuk memulihkan keamanan. Maka tentara menempatkan sipil di bawah kekuasaan. Ada gubernur militer kira-kira begitu yang menguasai karena keadaan perang dan upaya untuk menghalangi perpecahan bangsa. Tetapi itu sejarah di awal-awal kemerdekaan tuh, mungkin sampai tahun 50, 59 itu ada RI Permesta dan macam-macam itu. Tapi kemudian evolusi itu tumbuh sehingga kontrol sipil terhadap tentara itu makin lama makin menyusut, maka terjadilah difungsi ABRI. Jadi evolusinya jelas, ada perang kemerdekaan, the genesis of power, ketika tentara bersekutu dengan rakyat, lalu ada upaya TNI melalui Jenderal Nasution untuk melibatkan tentara demi mengutuhkan bangsa itu, karena banyak perang-perang lokal itu bahkan akan semacam pecah perang saudara, maka diambil politik jalan tengah itu. Lalu berevolusi lagi menjadi difungsi ABRI ketika Pak Harto itu mengendalikan sepenuhnya militer untuk menjamin stabilitas politik. Yang sejarah ini yang mesti kita pahami, bahwa difungsi itu asal usulnya bahkan dari zaman Bung Karno itu, tetapi alasannya macam-macam. Nah kalau sekarang orang mengingat bahwa akan ada kembali ke era difungsi, ya tentu mungkin kalangan TNI menganggap ya nggak mungkin ke situ. Iya, tetapi poin yang baru sekarang dipahami oleh masyarakat sipil bahwa ini negara demokrasi, maka kekuasaan penentuan kebijakan itu ada di wilayah sipil tadi, wilayah nilai-nilai sipil, saya ulangi. Nah itu yang saya kira jadi dispute hari-hari ini. Anda selalu menggunakan atau mengemukakan soal civilian value itu dalam wacana dan perdebatan keterlibatan TNI dalam pemerintahan dan jabatan sipil lainnya. Apa sih sesungguhnya yang Anda maksudkan itu? Jadi saya perjelas ya, apa itu nilai-nilai sipil itu? Nilai-nilai sipil artinya di dalam keadaan tiada perang, dalam keadaan damai, dalam keadaan institusi demokrasi bekerja, maka baik sipil maupun militer tunduk pada nilai sipil. Jadi bukan, sekali lagi, bukan supremasi sipil, tapi supremasi nilai-nilai sipil. Misalnya di lampu merah, kalau lampu merah semua mesti berhenti, mau dia mobil jenderal, mobil rakyat biasa, itu harus berhenti lampu merah. Itu namanya nilai-nilai sipil tuh. Kalau di rumah sakit disebut berbicara berbisik-bisik, itu nilai-nilai sipil tuh. Maka tentara, jenderal, rakyat sama di situ, diikat oleh nilai-nilai sipil, menghormati rumah sakit misalnya. Lain kalau dalam keadaan perang, ya mesti ada komando yang tegas-tegas, atau lampu merah bisa dilanggar karena keadaan darurat. Tetapi itu yang kita mau terangkan, bahwa kemampuan kita untuk menghidupkan wacana, narasi, diskurs, nilai-nilai sipil itu yang harusnya diperluas tuh. Jadi kalau kita rumuskan dengan singkat,
nilai-nilai sipil artinya patuh pada hal-hal yang layak untuk dijadikan pedoman dalam keadaan damai. Apa itu? Ya diskusi misalnya tuh di kalangan masyarakat sipil. Kan diskusi artinya berupaya untuk bertengkar, untuk menghasilkan kesimpulan. Memang itu membosankan atau bahkan melelahkan diskusi itu. Yang mungkin bagi, atau bukan mungkin, di dalam tradisi militer tidak ada diskusi. Kan prinsip tentara itu, bila ragu jangan membidik. Bila sudah membidik jangan ragu. Bila masih ragu segera tarik pelatuknya, maka dor. Kan itu supaya efektif tuh. Atau bila Anda masih ragu, maka musuh Anda akan dalam detik yang sama itu membuat Anda tewas. Kan itu prinsipnya kan. Tetapi di dalam demokrasi tidak begitu. Diskusi itu harus terjadi itu. Nah, kalau istilah military efficiency itu dipakai di wilayah sipil, maka berhentilah diskusi. Demi efisiensi tradisi komando militer, maka tidak boleh ada diskusi itu. Dan nilai-nilai sipil harus berhenti. Jadi ini perbedaan paradigma yang sifatnya fundamental. Nah, kita mau ingatkan ini supaya betul-betul kita pahami bahwa protes masyarakat sipil itu harus ada pendasaran filosofisnya, bahwa di dalam tradisi masyarakat sipil diskusi ngotot-ngototan itu penting untuk menghasilkan desain-desain kebijakan yang bahkan sifatnya tentatif, sementara, alternatif, rolling plan, bahwa rencana itu bergulir mengikuti keadaan. Nah, itu berbeda dengan tradisi di dalam sistem militer, span of command itu atas bawah itu betul-betul perintah satu tuh. Di masyarakat sipil tidak mungkin begitu tuh. Nah, ini saya kira hal utama yang kita ingin supaya rancangan undang-undang itu dipahami dalam konteks perjuangan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang memungkinkan kita mengatakan bahwa ada nilai-nilai sipil, ada supremasi nilai-nilai sipil di negeri ini, dan karena itu baik militer, polisi, jaksa segala macam itu di dalam keadaan damai harus ikuti nilai-nilai sipil tuh. Jadi saya kira itu dasarnya kenapa ada kemarahan dari publik terhadap, bukan saja kemarahan, jadi keinginan untuk mendudukkan kembali hubungan sipil militer yang sebetulnya sudah kita selesaikan ketika era reformasi. Saya pikir memang sangat terlihat ya, ada jarak yang terlampau jauh ini dari DPR yang notabene adalah ini harusnya adalah kepanjangan tangan rakyat, perwakilan rakyat, tapi realitasnya kan DPR itu tidak lebih sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dan juga tentu saja pemerintah sendiri berhadapan dengan kekuatan civil society. Masyarakat, pemerintah dan TNI merasa tidak ada yang salah kok dengan yang mereka lakukan, karena penambahan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh DPR, oleh TNI itu yang memang itu pos-pos yang layak diduduki oleh TNI. Tapi kan persoalannya bukan hanya di situ ya, itu ada perbedaan antara cara melihat ini, karena kekhawatiran tentu saja kembalinya Orde Baru. Nah, karena itu masyarakat sipil mengingatkan pada DPR bahwa loh, kalian kan kita pilih untuk menegakkan nilai-nilai sipil, maka apapun kontrol rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat itu mesti dihasilkan melalui regulasi itu. Jadi agak absurd kalau misalnya DPR justru mengamputasi hak dia untuk mengontrol TNI, mengontrol wilayah-wilayah yang memungkinkan keputusan itu tidak berdasarkan persetujuan rakyat. Karena itu lalu dibikin itemize, dicari beberapa kasus dalam RUU itu, misalnya bahwa yang militer di wilayah sipil itu, kalau yang ditugaskan di wilayah sipil dan melakukan pelanggaran yang deliknya ada di KUHP, ya diadili, dibawa ke pengadilan umum, bukan di pengadilan militer. Karena ini bukan keadaan perang. Jadi betul kita paham secara filosofis hal yang didalilkan oleh masyarakat sipil, dan itu kentara sekali bahwa masyarakat kita sangat bukan sekedar peka seolah-olah mencurigai militer akan masuk ke medan politik, tetapi mengingatkan dengan sangat kuat bahwa tradisi demokrasi itu adalah tradisi perdebatan publik. Tradisi demokrasi artinya pengadilan umum tuh. Tradisi demokrasi artinya percakapan yang seringkali membosankan, tetapi memang harus ditempuh. Beda dengan span of command, supaya ada military efficiency prinsipnya di dalam organisasi tentara.
Kan kita mau terangkan bahwa bahkan polisi itu, polisi apa sih itu polisi itu? Ya dia bawa senjata, bukan. Polisi adalah orang sipil yang dipersenjatai karena ada prinsip ketertiban tuh, dan senjata itu digunakan untuk melindungi rakyat dari potensi kekacauan yang disebabkan oleh konflik-konflik yang sifatnya pidana, kriminal. Kan itu dasarnya kenapa polisi dipersenjatai. Jadi polisi adalah sipil yang dipersenjatai. TNI bukan sipil dari awal. TNI dapat hak eksklusif untuk memonopoli alat-alat kekerasan. Karena itu senjata bagi TNI itu adalah naluri awal dia berperang, kan itu dasarnya itu. Polisi bukan untuk berperang dengan sendirinya, walaupun dua-duanya punya senjata. Nah, itu yang ingin kita terangkan, atau saya terangkan, atau FNN terangkan, bahwa di dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, dan itu artinya kita harus balik lagi pada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dan prinsip itu yang sudah kita pastikan, bahwa kontrol sipil terhadap militer bukan kontrol untuk mengendalikan, tetapi demi peradaban demokrasi itu, supaya semua hal yang menyangkut kepentingan publik itu dibahas di DPR, dan DPR mengendalikan regulasinya untuk kepentingan rakyat. Nah, kepentingan rakyat itu apa? Ya dalam keadaan tiada perang itu. Nah, kalau ada perang, ya minta izin pada rakyat tuh. Dan itu yang filosofi itu yang masih absurd, bukan absurd, masih blur, masih kabur dalam aturan undang-undang. Nah, itu yang mencemaskan. Jangan sampai tafsir dalam undang-undang itu menyebabkan kembalinya militer dalam politik. Jadi kecemasan masyarakat sipil itu sangat mendasar dan sangat filosofis. Saya pikir Presiden Prabowo harus lebih peka dengan tuntutan civil society di tengah berbagai persoalan ekonomi dan ancaman krisis saat ini. Karena mungkin mereka menganggap ini hanya riak kecil, ya, dan kemudian kesalahpahaman terhadap pemerintah. Namun perlu kita ingatkan bahwa orang itu sering tersandung dan jatuh itu karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Kita ingin ingatkan pada Presiden Prabowo bahwa ada potensi krisis karena ketegangan politik yang bisa masuk intrusi ke dalam perdebatan soal hubungan sipil militer ini. Dalam kondisi ekonomi yang memburuk, crossfire antara kesulitan ekonomi dan kritik publik itu harus betul-betul dipahami sebagai upaya untuk membentuk kembali negeri ini. Jadi saya kira Presiden Prabowo memerlukan semacam jedah untuk meneduhkan, bukan sekedar meneduhkan, tapi mendudukkan kembali masalah hubungan sipil militer ini. Dan itu yang paling bijak untuk membuka semacam forum supaya ada fondasi argumen yang kuat, entah dari pihak TNI, dari pihak masyarakat sipil, dan dari pihak partai politik yang representasinya ada di DPR. Nah, ini yang sebetulnya dicurigai dalam masyarakat sipil, bahwa tidak ada keterbukaan ketika DPR membahas isu yang sangat menegangkan sebetulnya, karena memori kita tentang kekuatan tentara di masa lalu itu tetap berbekas melalui ceramah dari senior ke junior di dalam organisasi mahasiswa, dari kalangan purnawirawan yang tahu bagaimana beratnya untuk mengembalikan TNI ke wilayah profesionalisme, back to basic, dan itu semua akhirnya diucapkan sebagai kegelisahan hari-hari ini. Dan potensi kegelisahan itu menjadi semacam konflik politik itu juga terbuka karena kita ada di dalam upaya baru di awal pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasikan yang kita sebut pelembagaan demokrasi. Jadi lembaga-lembaga demokrasi masih harus kita perkuat, karena memang diabaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, karena upaya untuk menghasilkan civilian value itu akhirnya tertinggal karena ambisi Presiden Jokowi untuk segera memperlihatkan kepemimpinan beliau itu di bidang infrastruktur. Maka semua ide tentang demokrasi tidak dibicarakan, tidak pernah dibicarakan oleh Presiden Jokowi. Nah, sekarang kita dapat impactnya itu, atau negatif impactnya, bahwa akhirnya kita tidak punya
kapasitas untuk berdebat karena lembaga-lembaga demokrasi ini tidak diasuh dengan baik oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Nah, Presiden Prabowo ada di dalam kesulitan itu tuh. Beliau menghadapi kesulitan ekonomi, beliau menghadapi upaya untuk menstabilkan politik karena masih ada perselisihan antara blok yang menginginkan Presiden Prabowo lepas dari kendali atau remote dari Presiden Jokowi, dan itu menimbulkan semacam persepsi baru bahwa kita memang harus mengulangi reformasi di dua. Nah, kira-kira itu yang beredar sekarang kan. Tetapi sekali lagi harus ada semacam commander wish dari Presiden, dalam tanda petik ya, commander wish dari Presiden sebagai pemimpin sipil pada akhirnya